Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini saya akan mengawali dengan memasukkan circle. Lalu sudut yang saya butuhkan hanyalah 6. Sekarang mari kita masuk ke edit mode. Terlihat sudah ada 6 titik atau vertex. Saya akan menambahkan titik di antara titik-titik yang ada. Caranya adalah klik kanan pada mouse dan kita memilih subdivide. Selanjutnya di dalam kolom select ini, saya memilih checker di select. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penyeleksian titik-titik yang terpola. Kemudian dari titik-titik yang terseleksi ini, saya akan menariknya ke bawah. Dari titik-titik ini akan dibentuk melingkar. Caranya adalah kita menggunakan bevel. Untuk titik atau vertex, bevel menggunakan shortcut pada keyboard yaitu tekan Shift, Ctrl, dan huruf B. Perlu diingat agar titik-titik paling ujung tidak terlalu jauh atau terlalu menempel dengan titik yang menjadi target. Kemudian scroll pada mouse, titik-titik menjadi banyak dan membentuk seperti lingkaran. Setelah kita anggap cukup, lepas klik kiri pada mouse. Kemudian kita seleksi semuanya, tekan A. Lalu saya akan extrude terlebih dahulu, tekan E untuk extrude Z arahnya dan kita dorong ke atas. Untuk mempermudah saya akan menambahkan tampilan yang baru. Ini kita lihat dari sudut pandang bagian atas. Kemudian saya akan berganti ke face. Saya seleksi semuanya, tekan A. Ada yang patut untuk kita pahami tentang face orientation. Jika kita masuk ke overlay dan mengklik face orientation ini, kita melihat bahwa face pada objek terlihat tumpang tindih. Face bagian luar yang seharusnya berwarna biru, terdapat face yang berwarna merah. Dan begitu juga dengan sebaliknya. Akibatnya, saat kita melakukan extrude misalkan yaitu extrude along normal, maka arahnya pun menjadi berlawanan karena tumpang tindih. Lakukan undo dengan cara tekan Ctrl Z. Tekan Shift N untuk recalculate normal. Akhirnya tumpang tindih bisa teratasi karena face bagian luar semuanya berwarna biru dan face bagian dalam semuanya berwarna merah. Nah, sekarang semuanya bisa merata. Tapi untuk saat ini kita tidak melakukan extrude. Tekan Z untuk kembali ke awal. Dan mari kita matikan terlebih dahulu face orientasi. Kembali memilih vertex atau titik. Dan setelah mengaktifkan X-ray yang tujuannya adalah agar bagian belakang bisa terseleksi saat kita menyeleksi bagian depannya. Saya akan melakukan extrude ke bawah. Tekan E untuk extrude dan Z untuk arahnya. Agar segi 6 ini berbentuk lingkaran, maka saya aktifkan terlebih dahulu loop tool di add-on. Setelah kita aktifkan loop tool, baru kita ke sini tekan N, pilih edit. Di sini ada loop tool dan di sini saya akan memilih circle. Sekarang kita melihat bentuknya menjadi bulat, sebelumnya adalah segi 6. Selanjutnya untuk mendapatkan hasil permukaan yang lebih halus lagi karena ada perbedaan bentuk antara segi 6 dan lingkaran, maka kita membutuhkan tambahan garis-garis baru lewat loop cut. Caranya adalah tekan Ctrl R pada keyboard. Tekan G 2 kali agar pergerakan garis mengikuti arah bentuk dari objeknya. Kemudian garis-garis dari loop cut ini kita posisikan sesuai dengan kondisinya. Adapun untuk bentuk segi 6, loop tool kita gunakan relax dengan nilai tertentu agar bentuk segi 6-nya tidak mengalami tumpang tindih poligon. Untuk memperhalus bidang datarnya, kembali ke object mode dulu, lalu klik kanan pada mouse, pilih set smooth dan aktifkan auto smooth pada normal yang ada di objek data properties yang bergambar segitiga ini. Selanjutnya untuk ujungnya, kalau kita lihat di sini masih berlobang, kita bisa tutup dengan cara tekan F untuk fill dan sekarang tertutup. Kita seleksi bagian edge ini. Lalu kita akan bulatkan supaya tidak terlihat tajam seperti ini lewat bevel. Untuk edge, bevelnya adalah Ctrl B.
Untuk batang pensil yang panjang, vertex bagian atas ini saya gerakkan ke atas. Agar merata, tekan S untuk scale, Z untuk arahnya, dan nilai 0 supaya rata. Lalu kembali kita pilih ini, tekan F untuk menutupnya. Tekan M pada keyboard untuk merge by distance. Dengan begitu kita menghilangkan poligon-poligon yang tumpang tindih atau yang tidak dibutuhkan. Untuk pewarnaan kita aktifkan dulu ke material preview. Ada di sini. Supaya kita bisa melihat nanti hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke material properties. Yang pertama saya akan mengambil warna ini, saya ganti di sini kayu. Untuk penambahan warna atau material kita bisa tekan tanda plus ini. Pada awalnya objek akan mengikuti warna awal dari material yang kita tambahkan. Untuk menambahkan warna lain yang berbeda dalam satu objek, maka di dalam edit mode kita pilih face. Lalu face yang akan mendapatkan warna tertentu kita seleksi. Di sini face untuk ujung pensil kita seleksi. Kemudian kita tentukan warna pada material properties, lalu tekan assign. Karena saya memilih face bagian atasnya saja, maka X-ray ini saya nonaktifkan. Seleksi bagian atas, lalu saya akan melakukan insert dengan cara tekan I. Akhirnya kita mendapatkan face yang baru, tapi jangan sampai tumpang tindih. Kemudian saya memilih vertex atau titik, tekan S untuk scale-nya, agar supaya bidang yang baru ini bisa lebih kecil tanpa bertabrakan. Selanjutnya tekan N, edit, dan di sini untuk loop tool-nya saya pilih circle. Kembali ke face. Nah, di dalam circle ini saya seleksi karena ingin mendapatkan warna yang baru. Ujung pensil saya seleksi dan assign. Adapun untuk perbaikan kita bisa seleksi warna tertentu dan mungkin kita bisa menambahkan roughness-nya dan lain sebagainya. Sekarang kita akan mengatur display. Kemudian saya akan mengatur posisinya di dalam edit mode. Kalau kita mengatur transformasinya baik posisi dan rotasinya di edit mode, maka transform di sini akan tetap tidak berubah. Kemudian kembali ke object mode. Untuk memperbanyak saya akan menggunakan area modifier sekitar 5. Dan kita pastikan bahwasanya set origin ini ada di 3D cursor, ada di bagian tengah-tengahnya. Kemudian untuk objek offset ini saya akan menggunakan empty, maka sekarang mari kita masukkan empty terlebih dahulu. Lalu kita akan atur posisinya melalui empty. Dalam hal ini saya akan melakukan rotasi Z. Setelah kita anggap cukup, kita bisa masukkan plane sebagai landasannya. Saya memilih scale, kemudian tekan angka 9 menunjukkan besarannya 9 kali lipat. Jika kita menggunakan EV Engine, jangan lupa untuk mengaktifkan ambient occlusion-nya dan juga screen space reflection. Setelah itu kemudian saya akan mengganti beberapa warna dari pensil ini. Untuk itu kita kembali ke object mode dan kita apply. Setelah kita apply, kita masuk ke edit mode. Kemudian kita seleksi satu persatu lewat face. Jangan lupa untuk mengaktifkan X-ray. Kita tambahkan warna di sini. Lalu sign. Sekarang kita mulai ke lighting. Yang pertama mari kita sesuaikan dulu posisi kamera. Kita bisa atur dengan seleksi kamera atau langsung kita atur terlebih dahulu sudut pandangnya.
Kemudian tekan Alt Ctrl 0. Sekarang posisi kamera sudah ada di sini. Kita bisa langsung sesuaikan dengan cara tekan N, kita pilih view, dan di sini kita memilih kamera to view. Sehingga pergerakan kamera bisa kita lakukan lewat navigasi yang ada di sini. Kita melihat adanya keterbatasan sudut pandang kamera. Karena itu kita seleksi kamera. Di sini untuk N-nya kita tambahkan. Kita bisa sesuaikan berbagai macam ukuran dan juga warna-warnanya. Lalu sebelum kita masuk ke lighting, kita masuk ke render preview terlebih dahulu. Sementara kita hilangkan terlebih dahulu supaya kita bisa lebih fokus kepada pencahayaan yang kita butuhkan. Yang pertama saya akan memasukkan area lighting. Tekan S untuk memperbesarnya. Lalu kekuatannya kita bisa masukkan ke sini. Kemudian kita bisa menambahkan pencahayaan tambahan. Kita bisa tambahkan dengan cara tekan Shift D untuk duplikasi. Untuk UV jangan lupa bahwasanya setiap lighting kita aktifkan kontak shadow agar supaya bayangannya itu seolah-olah menempel antara objek dan juga landasannya. Adapun untuk background saya memilih lebih gelap. Setelah pencahayaan cukup, kita bisa lakukan render. Kita bisa menggunakan IV Engine, tekan F12 untuk mendapatkan hasil render berupa image. Atau kita juga bisa menggunakan cycle. Di sini saya menggunakan GPU supaya lebih cepat, maka max sample ini akan saya kurangi sekitar 200. Untuk mengaktifkan GPU pada Cycle Engine ini, kita bisa masuk ke Edit, Preference, lalu ke System, dan saya memilih optik. Di sini kita mengaktifkan Nvidia. Kebetulan GPU saya Nvidia. Kemudian kita lakukan render image. Untuk menyimpan hasilnya kita masuk ke image sini, lalu kita bisa save. Formatnya kita bisa pilih. Di sini saya pilih PNG. Lalu namanya saya ketik di sini. Lalu save image.